Ahabbu wala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbul ibadah ila Allah Ta'ala anfa'u linnas anfa'un nas linnas wa afdalul a'mal bi idkhalus surur ala qalbil mu'min yaruddu anhu ju'an aw yakshifu anhu karaban aw yaqdi lahu daynan wa qasdatani la syai'a akhbash. Yang kemarin kita sudah bahas bahwasanya hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah ahabbu ibadallah Ta'ala. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah naf'alun nas linnas, orang manusia yang paling punya banyak manfaat atau bermanfaat bagi manusia lainnya, itu paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi menambahkan afdalul a'mal, amal yang paling afdal, pekerjaan yang paling mulia, pekerjaan yang sangat tinggi nilainya dan mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah idkhalus surur ala qalbi mu'min, menghilangkan kesusahan dari hati seorang mukmin, seperti yang kita bahas kemarin. Yaruddu anhu ju'an, menghilangkan kelaparannya, au yaksifu anhu karban, menyingkapkan atau menjauhkan atau menghilangkan kesusahannya, au yaqdi'u lahu dainan, dan wa khaslatani la syai'a ahbashu, dan melunaskan segala apa yang menjadi pikiran atau hutang-hutangnya kita lunaskan. Itu kemarin sudah kita bahas. Maka berlanjut, yang terakhir Nabi katakan minhu wasyirku billah wa nusuru bil muslimin wa khaslatani la syai'a ahabbu minhu ma syirku billah wa durru bil muslimin. Ada dua perkara yang kandungannya lebih kotor atau lebih keji daripada keduanya ini. Yang pertama adalah syirku billah, mensyirikkan Allah atau menyekutukan Allah. Wa durru bil muslimin, dan mendatangkan mudarat bagi kaum muslimin lainnya. Allah Ta'ala di dalam ilmu syariat, ilmu fikih, kita anggap dan wajib hukumnya menganggap Allah sebagai Tuhan atau sesembahan yang wajib disembah. Tapi di dalam ilmu akidah wa tasawuf, Allah kita sifatkan sebagai kekasih. Maka apabila kita hanya sampai di tingkat ilmu syariat menganggap Allah hanya sebagai Tuhan, tentu akan sangat berat kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Seperti contohnya waktu yang 5 waktu di mana kita harus bangun subuh, menghentikan segala aktivitas kita sesaat untuk sholat zuhur. Ketika kita sampai baru pulang di rumah harus menunaikan sholat asar, baru selesai kita mandi, harus segera sholat maghrib, dan sampai sholat isya sebelum kita tidur. Kalau kita melaksanakan kewajiban fardu ini berdasarkan perintah dari Allah Ta'ala kepada hambanya, maka sungguh akan terasa sangat berat. Berat ya? Berat. Karena apa? Kenyataannya Allah memang Tuhan, tapi yang menganggap Allah sebagai Tuhan dan tidak ada yang disembah, tidak semua orang beragama Islam. Tidak semua orang Islam menjunjung tinggi Allah pada porsinya yang tepat. Di dalam kehidupan sehari-hari akidahnya kadang terkontaminasi oleh hawa nafsunya sendiri. Contoh, dia tahu Tuhannya Allah, dia tahu agamanya Islam, dia tahu yang patut disembah hanyalah Allah. Tapi ketika dia sedang melaksanakan pekerjaan dan sedang tanggung-tanggungnya azan berkumandang, dia tidak bisa untuk meninggalkan pekerjaannya sesaat dan lebih memilih melanjutkan pekerjaannya tersebut. Di sini Allah sudah mulai ditempatkan pada porsi yang lain secara tidak sadar. Ketika dia lagi susah, ketika dia lagi gelisah menantikan sebuah jalan keluar bagi kesulitan atau masalah yang sedang dihadapinya, hilang seolah-olah Allah di hadapannya. Yang paling sulit adalah menganggap Allah menganggap kita sadar kita milik Allah, ini sulit.
kita sadar bahwasanya kita milik Allah ini sulit. Bagi orang yang awam, menganggap kita semua adalah miliknya adalah sangat sulit. Namun ada hal yang lebih sulit lagi, ya, ini para ahli tasawuf atau para ahli ma'rifat atau para wali menjalankannya, menganggap Allah pun milik kita. Ini yang lebih sulit. Sehingga kalau kita punya masalah, kita nggak akan takut, nggak ada ragu, karena kita punya Allah Ta'ala. Menempatkan diri kita menjadi milik Allah aja sulit, apalagi menempatkan mempunyai pandangan bahwasanya Allah juga milik kita, ini lebih sulit. Makanya banyak orang yang ketika menjalani masalahnya ini nggak yakin dia berjalan dengan dirinya. Bagaimana manusia memang akan yakin dapat menempuh jalan keluar apabila Allah tidak disertakan dalam hidup dan pemikirannya. Dia tahu sholatnya, ini sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tapi dia tidak bersama dengan Allah. Ini yang mahal dari tauhid ini. Makanya kita setiap kali habis sholat fardu disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tidak ada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Bahkan sampai kita umrah dan haji di Masjidil Haram sekalipun, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, masih kita mengatakan bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Dimanapun tempat sampai ke Masjidil Haram sekalipun kita haji dan umrah, kita diperintah untuk mengagungkan Allah dan menyatakan bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah. Bahkan di perintah yang sering kita dengar, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan apapun. Ini adalah perintah untuk kita sebenarnya berbuat kasih sayang kepada kedua orang tua. Maka di situ dilanjutkan lagi, wabil walidaini ihsan. Tapi sebelumnya Allah lagi-lagi mengatakan sembahlah Dia dan jangan menyekutukannya dengan apapun juga. Jadi tidak ada istilah kita menduakan Allah. Allah itu maha pencemburu. Jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Dosa apapun kita insya Allah akan diampuni kecuali dosa syirik. Dan sekecil-kecilnya dosa syirik, dosanya besar. Apa sekecil-kecilnya dosa syirik? Percaya pada ramalan, percaya pada zodiak, percaya pada peruntungan. Ini yang kita harus, kalau masih ada nggak di sini masih percaya zodiak? Misalkan Capricorn, asmara begini, keuangan begini. Tinggalkan ini semua. Kita punya Tuhan yang telah menetapkan Allah dan qadar, bukan lagi kita percaya dengan ramalan. Gitu. Apalagi orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya kasyaf. Kalau menurut Anda itu 3 hari ke depan akan mati. Wah, ini bahaya. Kecuali kita bertemu dengan orang yang memang ahli kasyaf. Dia bicara tidak dengan didasari hawa nafsunya. Gitu. Nah, perintah untuk tidak menyekutukan Allah ini sangatlah vital bagi kita. Jangan pernah mengganti akidah kita, Tuhan kita, sembahan kita dengan apapun juga. Allah Ta'ala itu tempatnya ada di hati. Saya sering sholat tapi nggak pernah khusyuk. Saya sering melakukan puasa namun Allah itu nggak bisa saya kurang fokus dalam hal-hal merenungi tentang kebesaran Allah, atau saya tidak pernah merasa dekat dengan Allah. Ada apa dengan hati saya? Keluarkan isi hatimu dari apa-apa yang menyebabkan Allah tidak punya tempat di dalam hatimu. Hati kita nih, coba kita center sendiri, kita lihat apa yang ada di dalam hati kita, hanya kita dan Allah yang tahu. Yang ada di hati kita nih, jangan cuma mikirin sesuatu selain Allah. Boleh kita mikirin sesuatu selain Allah, tapi tempatkan Allah pada porsinya yang paling besar. Karena Allah ditempatkan pada porsinya yang paling besar di dalam hati, Dia yang akan membantu mencarikan kita jalan keluar dari setiap permasalahan. Bukan masalahnya yang ditaruh di tempat yang paling besar, bukan. Ada kan berbagai macam orang itu
masalahnya beda-beda. Ada yang bingung orang tuanya sakit, ya kan, orang tuanya sakit sementara duit buat berobat udah habis, tanah udah kejual, rumah udah kejual, misalkan. Atau anaknya sakit, atau anaknya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tapi nggak ada biayanya, atau dia untuk makan aja sulit. Bukan masalahnya yang terus dipikirin, tapi hubungan kedekatannya dengan Allah Ta'ala yang harus diperbaiki. Kalau setiap orang punya masalah, pasti setiap orang punya masalah. Karena hidup di dunia ini penuh dengan masalah. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam ketika diturunkan ke muka bumi ini menangis beliau. Ketika di surga apapun bisa dia dapatkan dengan mudah tanpa ada masalah. Tapi di dunia tidak bisa seperti itu. Dan beliau menyadari itu. 50% nikmat, 50% anugerah, 50% musibah. Makanya kita diajarkan oleh Allah Ta'ala, diyakinkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Insyirah Al-Nashr, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini dua ayat, bukan satu ayat. Jika Allah mengatakan satu kali aja cukup menjadi jaminan bagi kita bahwa setelah kesusahan akan datang kemudahan, setelah kesusahan akan datang kemudahan. Ini Allah berkata dua kali, maka cukup bagi kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolong kita. Permasalahannya deketin Allah ini gak mudah karena Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dikenali aromanya. Maka butuh hati yang sangat-sangat bersih untuk bisa mendekati Allah Ta'ala, menanti jawaban atas jalan keluar yang kita sedang alami juga gak begitu gampang. Kalau kita curhat sama orang enak, hari ini kita katakan permasalahan kita begini, kamu bisa bantu atau enggak? Jawabannya langsung iya atau tidak pada hari itu. Tapi tidak dengan Allah. Kita mohonnya kapan tahu, dijawabnya kapan tahu. Tapi tergantung cepat atau tidaknya pertolongan Allah yang datang kepada kita, tergantung sedekat apa kita dengan Allah. Maka kalau kita hanya menganggap Allah sebagai kekasih dalam ilmu syariat, ya begitu-begitu aja. Maka kalau Allah kita menganggap Allah sebagai Tuhan yang harus kita penuhi kewajibannya, begitu-begitu aja. Akan terasa berat kewajiban yang diterima oleh kita. Tapi dalam ilmu akidah kita diajarkan oleh para ahli tasawuf untuk menempatkan Allah sebagai kekasih, yang dimana setiap kekasih akan selalu berhati-hati di hadapan kekasih. Yang namanya kekasih kan gak pernah menyakitin hati. Benar gak? Ingat ya waktu kita masih pada pacaran tuh, ya kan? Apa katanya? Tai kucing juga berasa coklat katanya. Saya belum pernah jilat. Saking indahnya tuh hubungan percintaan sampai ada bahasa seperti itu. Hidup mah enak berdua, yang lain kontrak, berasa dunia milik berdua. Kalau bisa kayak Allah, sama Allah kayak gitu, sama Allah kayak gitu, maka nggak akan yang namanya kita berat menjalankan fardu di waktu, menghidupkan sholat malam, menghatamkan Quran, nggak peduli berapa rakaat yang sudah kita dirikan. Kalau dasarnya cinta kepada Allah. Karena agama ini pada dasarnya Allah ciptakan, karena manusia ini pada dasarnya Allah ciptakan, manusia pada dasarnya Allah ciptakan karena cinta. Siapa yang pertama kali Allah ciptakan? Adam dan Hawa. Nurnya Nabi Muhammad SAW. Apa dasarnya Allah menciptakan nurnya Muhammad SAW? Atas dasar cinta. Semua atas dasar cinta. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tanpa adanya rasa cinta, mustahil kita akan berasa kita ini milik Allah dan Allah milik kita. Maka banyak sekali manusia-manusia berpikir menggadaikan segala macam, menggadaikan akidahnya demi segala macam keinginannya. Nauzubillah min dzalik. Ditawari gaji sekian, berubah akidah. Ditawari ganti partai politik, ganti akidah. Iya kan?
Ini manusia-manusia yang sangat tipis sekali iman. Kalau bisa nanti di akhir kehidupan kita itu, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan setiap 40 hari manusia ingin menghadap Tuhannya, dia akan diberikan suatu keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Keistimewaannya adalah dia boleh yakin bahwasanya dosa saya diampuni oleh Allah. Allah akan mengampuni dosa saya, Allah akan memasukkan saya ke dalam surga, dan saya dilarang untuk bersuudzon kepada Allah Ta'ala. 40 hari orang pengen diambil nyawanya atau pengen meninggal. Kondisi 40 hari orang meninggal itu kayak kita, kalau bahasa kita gitu, 40 hari orang udah jadi mayit gitu kan ya. Karena memang seperti itu, 40 hari kita pengen meninggal, kita pengen wafat. Ada salah satu spesial, ada salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Boleh kita still yakin, pede bahwasanya kita hanya ahli surga, ampunan akan diberikan, kesalahan akan dimaafkan. Tapi itu cuma edisi 40 hari sebelum kita meninggal. Agar apa? Agar ketika kita mati, ajal kita sampai, kita tidak dalam keadaan su'ul khotimah, nggak lagi berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, nggak lagi berpikiran wah dosa saya nggak diampuni sama Allah, wah neraka udah disiapin buat saya. Enggak. Sebanyak apapun dosa kita, 40 hari sebelum kita meninggal, husnudzon kepada Allah. Ya Allah, Engkau pasti sudah mengampuni dosa saya, Engkau pasti akan mengangkat saya ke derajat yang lebih tinggi, Engkau pasti akan menempatkan saya ke dalam surga, ya Allah. Jadi ketika kita meninggal, kita dalam keadaan prasangka baik kepada Allah. Yang bikin manusia su'ul khotimah adalah ketika dicabut nyawanya, dia suudzon sama Allah. Dia berpikir ketika dia habis mati, dia akan disiksa. Ketika habis mati, dia akan ditempatkan di alam barzah dengan siksa yang nggak pernah berhenti. Habis itu dia harus menjalani azab akhirat. Kalau matinya dalam keadaan seperti itu, siapapun juga akan mati secara su'ul khotimah. Maka Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajarkan kepada kita trik untuk tidak mati dalam keadaan su'ul khotimah, yakni 40 hari menjelang wafatnya kita, dan hanya kita loh yang tahu, hanya kita. Orang lain tidak ada yang tahu, karena kabar 40 hari ke depan kita akan meninggal, hanya kita yang tahu. Maka ingat nasihat ini, yakinlah bahwa Anda ini orang yang insya Allah sudah diberikan ampun oleh Allah, diberikan segala keluasannya Allah, diberikan rahmatnya Allah, dan mendapatkan ampunan dan maafnya Allah, serta diberikan tempat yang terbaik oleh Allah. Kalau sekarang jangan menganggap diri kita begitu, nggak boleh. Kalau yang masih jauh 40 hari sebelum itu, jangan menganggap diri kita manusia paling buruk, menganggap diri kita banyak dosanya, menganggap diri kita tidak pantas di surga. Itu sekarang. Jangan umur masih jauh, udah begitu. Kalau gua mah pasti diampuni sama Allah, kalau gua mah pasti ditempatin di surga. Ya kan? Ini namanya sombong gak tolong nih kalau ini. Nanti kira-kira yang udah sadar belum 40 hari ke depan dari sekarang? Udah ada yang sadar belum? Belum ya? Mudah-mudahan kita panjang umur ya. Serem juga kalau ngomong 40 hari ke depan kita ada apa ya. Ini rahasianya kita untuk memperoleh husnul khotimah. Jangan mati dalam keadaan suudzon kepada Allah Ta'ala. Dan itu tidak akan didapat apabila sepanjang hidup kita ada kita belum tobat dari dosa-dosa yang pernah mendekatkan kita kepada kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Maka tobat kita semua. Kita tobat kita semua. Setiap habis sholat kita selalu bertobat kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan istighfar dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Insyaallah perbuatan-perbuatan dan perkataan kita yang menjerumuskan kita kepada dosa, apa namanya, mensyirikkan Allah, musyrik kepada Allah, diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan tidak akan diberikan kesusahan kita ketika kita 40 hari menjelang kita ingin dipanggil oleh Allah, kita akan diberikan rasa adem, tentrem di sini.
nggak ketakutan yang membabi buta. Enak kan kita kalau mati kelihatan senyum gitu. Karena ketika orang meninggal itu dia dikasih lihat tempat terakhirnya nanti, senyum dia. Dan Allah menukar sakitnya sakaratul maut itu seperti orang diguliti hidup-hidup, tapi nggak akan berasa apabila yang disaksikan oleh matanya itu adalah tempat akhirnya nanti di surga. Walaupun sakitnya seperti itu dia nggak akan merasakan, karena yang dilihat adalah surga. Makanya orang kalau mati itu matanya sampai melotot, lidahnya julur keluar, kenapa? Dikasih lihat tempat terakhirnya nanti begitu. Dan ini yang paling ditakuti oleh golongan para sahabat. Nasihat ini berkali-kali dikatakan oleh setiap para alim ulama, para ustaz, para mubaligh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sering mengutarakan hadis kepada para sahabat 3 kali. Sering tiga kali. Yang menyampaikan hadis siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang mendengarkan hadis siapa? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang menyampaikan hadis adalah nabinya sendiri. Yang dengerin hadis, yang diajarin hadis, ini para sahabat yang imannya nggak ada yang setara dengan iman para sahabat. Itu kudu 3 kali. Nah kalau umat zaman sekarang menyampaikan ilmu agama harus berapa kali? Yang nyampein udah bukan nabi. Yang dengerin kadar imannya juga udah bukan para sahabat. Berapa kali ini agama harus disampaikan, berapa kali ini nasihat harus diperdengarkan. Harus seperti itu. Agama itu harus diulang-ulang. Saya udah bosan dengarnya gitu. Kalau udah bosan dengarnya, mending langsung ngejalanin aja. Kan tinggal prakteknya dengarnya kan udah. Terus yang kedua, yang terakhir adalah besok kita bahas bab yang kedua. Sebelum ini terakhir memberikan apa di sini? Wa yaqulu lahu wa dhuru bil muslimin, dan mendatangkan kemudorotan bagi kaum muslimin. Mudorot sesuatu yang sifatnya nyusahin kaum muslimin. Ini sebaliknya. Ini juga sesuatu perkara yang kotor dan keji kata Allah. Nah, bil khusus nggak tahu ya kalau di negara lain. Setahu saya, karena saya udah 40 tahun hidup di negara ini, mudah-mudahan sistemnya berubah, birokrasinya berubah. Kalau di negeri ini, setahu saya, mudah-mudahan nggak persis dengan seperti apa yang saya katakan. Kalau di negeri ini tuh umumnya tuh gini, kalau bisa dibikin susah, kenapa gue bikin mudah? Itu birokrasi di sini tuh begitu. Gak peduli mau yang minta tolong orang Islam maupun orang manapun, harusnya mudah dibikin susah. Harusnya jangan begitu. Kalau bisa dibikin mudah, kenapa dibikin susah? Ini azasnya orang Islam. Tapi lain kalau udah pakai seragam, dan agamanya Islam juga lain. Mohon maaf, gak semuanya pasti. Tapi ada sebagian orang yang berprofesi sebagai dokter, polisi, birokrat, diplomat, segala macam yang beragama Islam tapi nggak pakai azasnya Islam dalam agama. Kalau bisa dibikin susah, kenapa saya bikin mudah? Kalau saya bikin mudah, duitnya nggak keluar kan gitu. Makanya saya katakan kemarin, segala apapun bantuan yang kita keluarkan, kita bikin mudah orang, harapin aja balasan dari Allah. Saya kan juga punya hajat nantinya. Mau dimudahin, mau digampangin sama Allah. Kalau kita biasa memberikan kemudahan bagi orang, insya Allah ketika kita punya hajat, kita punya masalah, kita punya kesusahan, dikasih mudah sama Allah. Cuma kalau kita punya kebiasaan selalu bikin susah orang, harusnya gampang kita bikin susah, pasti nanti giliran kita punya kesusahan, dibikin susah lagi sama Allah. Naudzubillah. Apa aja yang kita bisa yang kira-kira bikin mudah orang? Gitu. Apa aja? Ada bangke nih misalkan di jalan, ada bangke tikus, kita jalan nih. Biarin aja, bukan di rumah gua. Padahal apa ya namanya?
di depan rumah tetangganya itu, bukan di rumahnya dia, di depan rumahnya dia persis memang. Tapi kan kalau dia kagak kuburin, dia dapat gak baunya ke rumahnya? Dapat. Tapi kan itu bukan depan rumah saya, kan? Cuma saya mau tanya, situ kedapatan gak baunya? Kedapatan, ya udah apa salahnya sih dikuburin? Kan tetangga saya nggak lihat kalau saya kuburin. Hidup ini karena tetangga, apa karena Allah dapat pahalanya? Dia masukin ke surga itu tetangga apa Allah? Yes. Jadi hal-hal yang sepele kayak gini-gini ini wajib kita cermati, peka. Wajib kita peka terhadap diri kita dan lingkungan kita. Apa aja yang bikin susah, jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan. Tempat sampah penuh. Ini sih contoh sehari-hari aja ya, sehari-hari aja. Tempat sampah ini penuh. Emang lantaran dia kagak mau bayar sampah, ini misalkan ya, saya nggak nyindir siapapun. Ogah buat bayar sampah tiap bulan. Ada orang punya kebun, ya kan? Itu sampahnya dia dibuangin ke kebunnya orang. Kalau orang kan tiap hari mangkel, kebunnya dibuangin sampah, ya kan? Mangkel dia, bukan kagak ngomong aja kan kita. Mungkin bukan kagak ngomong, nggak sampai omongnya di telinganya dia. Ini namanya kasih mudorot buat orang. Sementara kalau dia punya kebun, mau nggak kebunnya disampahin orang? Hal-hal yang kayak gini ini sepele, cuma bukan berarti nggak ada dosanya. Karena apapun mudorot bagi kaum muslimin pasti akan ada dosanya. Dari situ numpuk, dia belum tobat. Ketika ajalnya sampai, ditunjukin semua dosanya. Ini dosa yang belum pernah tobat kata Allah. Berat hidup kita. Makanya sebisa mungkin bahkan kata Nabi menyingkirkan duri dari jalanan aja itu memberikan manfaat bagi kaum muslim. Nyingkirin duri aja, masya Allah. Jadi orang itu apa yang bisa kita perbuat, kaki kita, tangan kita, kasih manfaat buat orang muslim, kasih manfaat buat sesama kaum muslim. Apa aja? Bil khusus kita punya wadah di sini, kita punya musola di sini. Apa aja yang bisa bermanfaat untuk musola ini, untuk kebaikan musola ini, bantu Bapak Ketua DKM agar musola ini berjalan dengan semestinya, dengan apapun yang kita bisa, apapun yang kita punya, gitu. Dengan apapun yang kita bisa, apapun yang kita punya, berikan. Kita cuma punya waktu, berikan waktu kita. Kita cuma punya energi, berikan energi kita. Kita punya buah pikiran, berikan buah pikiran kita. Kita punya ilmu, berikan ilmu kita. Ada nih contoh begini nih, mudah-mudahan sih nggak ada di sini. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada orang meninggal, RT 5 RW 6, ini misalkan saya nggak nyindir siapapun. Cuman yang di RT 6 ini orang kaya, yang di RT 5 yang meninggal orang susah. Padahal sama kan ya kewajibannya untuk diberikan dihadiri undangan tahlilnya kan sama. Cuman kebanyakan apa? Kebanyakan, saya nggak bilang semuanya. Yang didahulukan yang mana? Yang kaya. Nanti ini kalau ini udah selesai baru yang miskinnya dia. Lah ini mah dikasih amplopnya tebelan dikit. Kalau yang ini mau pahit katanya gitu. Saya bicara real aja ini, karena saya berbicara di masyarakat untuk memperbaiki moral masyarakat di sini. Saya sebagai ustadz tuh kadang sedih dengerin. Sakitnya tuh di sini kadang. Ya, masya Allah, kita dititipin ilmu untuk mencari masyarakat, bukan untuk membohongi masyarakat, bukan. Bukan untuk pilih mana yang amplopnya tebal, mana yang amplopnya tipis, bukan. Tapi memberikan manfaat bagi diri kita. Ya, memberikan manfaat bagi diri kita. Bagi dua, kalau memang misalkan Dewan Mustaqim itu bisa dibagi dua, bagi dua. Gitu. Masalah nanti dapatnya dari sono bagi dua atau enggak itu bisa dikondisikan lah, ngomongnya internal aja ya, ngomongnya internal aja. Bukan berarti yang sono didului dan sini di belakang, enggak begitu, enggak begitu. Artinya apa yang kita bisa berikan manfaat buat orang lain, dan kita kembali kepada pembahasan kita. Jangan pernah sekutukan Allah dengan apapun juga. Utamakan Allah,
di dalam hati, tempatkan Allah pada porsinya yang tepat. Insya Allah Allah akan menempatkan kita pada tempat yang mulia pula. Allah akan menempatkan kita di tempat seindah-indahnya. Bila mana kita menempatkan Allah di hati kita, diberikan porsi yang luas, Allah akan menempatkan kita di tempat yang luas nanti, baik di barzakh maupun di akhirat. Bila mana Allah kita tempatkan di hati kita, di hati yang paling mulia, kita tempatkan di tempat yang paling mulia, maka kita insya Allah akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling mulia. Semua hasil panen tergantung dari tanaman. Segitu aja, mudah-mudahan dan ini mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Nanti ada request sedikit mengenai penjelasan fikih kurban pada Isya insya Allah. Kenapa? Karena ini adalah adab kita kepada yang punya kitab. Jangan kita campur adukin pelajaran tasawuf, fikih. Dengan begini kan kita sendiri punya adab kepada yang punya kitab. Kita main selusupin aja gini deh, guru PPKN kalau di sekolah jadwalnya PPKN suruh ngajar matematik, mau kagak deh? Kagak mau pasti gitu. Ini adab kita kepada guru kan gitu, sama seperti kita adab kita kepada yang punya kitab. Nanti insya Allah pada Isya kita sholat Isya dulu, baru kita sedikit bahas mengenai materi fikih kurban yang insya Allah sebentar lagi akan kita peringati. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya rabbil izzah wa la tusyriku. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.